Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis aslih lana syu'unana wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Para jemaah sekalian, Bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai pengajian kita pada sore hari menjelang malam hari ini, ya, kami harapkan untuk seluruh jamaah agar berada di dalam masjid. Baik, yang masih berada di teras ataupun halaman atau jalan raya, ya, yang ingin mengikuti pengajian dengan maksimal, maka kami harapkan untuk masuk ke dalam masjid. Ya, oh masih buka, masya Allah, ya. Nanti selesai buka bergabung ya, insya Allah ya. Insyaallah. Baik. Para jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab, napa judulipun Bapak Ibu? Napa judulipun? Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ya. Napa judulipun? Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ya. Yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Rushd Al-Hafidh, ya. Al-Hafidh, bukan Al-Hafidh, ya. Hafidhahullah rahimahullah taala. Hari ini di hari Senin malam Selasa tanggal 20 Safar 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 September tahun 2021. insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kedua, ya. Ini merupakan pertemuan kita yang kedua dalam mengkaji kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ya, insyaallah dalam kitab kita ini para jemaah sekalian, kita akan membahas berbagai permasalahan fikih ditinjau dari berbagai sudut pandang madhab. Madhab yang masyhur di Indonesia punika wonten pinten Bapak Ibu? Wonten sekawan yang masyhur, ya. Yang pertama napa? Madhab napa? Yes, diurutkan dari Syafi'iyyin karena Syafi'i yang paling banyak pengikutnya. Kemudian yang berikutnya apa? Hambali. Kemudian berikutnya Maliki. Kemudian berikutnya Hanafi. Kalau misalkan kita mau mengurutkan madhab-madhab itu dari pertama kali kemunculan mereka, maka yang pertama madhab napa?
Syafi'i. Gurune Syafi'i sinten? Nah, menawi madzhab punika diurutkan saking waktu terjadinya atau tarikhnya atau sejarah mereka atau kemunculan mereka, sing nomor setunggal sinten? Sing paling dhisik dhewe. Napa? Hanafi, leres ya. Yang paling pertama yaitu madhab Hanafi. Ini kita dipun eling-eling ya, karena ini merupakan apa istilahnya, pembuka ya, pembuka muqaddimah dari ilmu yang insya Allah akan kita pelajari ya. Kalau misalkan diurutkan Pak, madhab-madhab niku yang 4 niku, maka akan ketahuan yang pertama kali muncul madhab apa? Hanafi ya. Walaupun mungkin madhab Hanafi ini kurang populer di Indonesia, namun di zamannya ya, hampir semua orang di seluruh dunia itu mengikuti madhab ini. Madhab apa? Hanafi. Kemudian setelah beberapa puluh tahun kemudian muncul madhab yang berikutnya, yang madhab ini muncul di kota Madinah, dan yang membawa madhab ini para jamaah sekalian dikenal sebagai Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah, nama beliau adalah Al-Imam Al-Maliki. Jadi yang kedua apa? Ya, Imam Malik ya, Imam Malik atau madhab Maliki. Kemudian setelah mengajar lama di kota Madinah, Imam Malik ini kemudian memiliki banyak sekali murid, dan di antara seluruh muridnya itu ada murid yang paling menonjol, yang namanya Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Dan ternyata setelah Muhammad bin Idris ini dewasa, itu juga menjadi ulama dan membuat madhab sendiri yang dikenal sebagai madhab Syafi'i. Jadi kalau misalkan diurutkan dari waktu terjadinya, maka madhab Syafi'i ini merupakan madhab ketiga urutannya ya, urutan sejarahnya atau tarikhnya atau kemunculannya. Kemudian yang keempat yaitu madhab Hambali yang dibawa oleh Imam Ahmad bin Hambal, dan ini yang menjadi mayoritas madhab Jaziratul Arab sekarang atau Arab Saudi dan sekelilingnya. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada pertemuan pertama kemarin sudah membahas tentang muqaddimah dari kitab ini, tentang sejarah bagaimana Ibnu Rushd dari kecil sampai beliau dewasa, sampai beliau meninggal dunia. Dan di pertemuan kemarin kita juga sudah membahas sedikit tentang sebab-sebab kenapa para ulama itu mereka berbeda pendapat, dan sudah kita sebutkan yang pertama di pertemuan kemarin. Kalau masih ingat ya, mau saya suruh untuk lihat reply-nya di YouTube, ternyata masih belum ditampilkan juga sampai sekarang. Masya Allah ya. Jadi satu-satunya orang yang saat ini mungkin tahu dan bisa menyebutkan yang pertama itu, yaitu yang mencatat di pertemuan kemarin. Napa kira-kira sebab perbedaan pendapat para ulama yang pertama? Napa Pak? Nyatet kan buatan? Napa? Dalam lafaz yang saya sebutkan ya, ahaduha taruddud ala lafaz. Jadi perbedaan sudut pandang mereka dalam memahami lafaz. Terkadang para jamaah sekalian, lafaz dalam bahasa Arab itu menggunakan lafaz yang umum, dan lafaz yang umum itu bisa dipahami dua, bisa dipahami secara umum, bisa juga dipahami secara khusus. Sebagai contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan
Babi, ya. Babi itu lafadznya menggunakan lafadz yang umum atau menggunakan lafadz yang khusus? Lafadz yang umum. Karena kalau misalkan mau dikhususkan lagi masih bisa. Bisa jadi babi hutan atau babi laut, ya, atau babi kebun binatang atau babi yang lain. Seandainya lafadz babi itu hanya dipahami babi yang ada di hutan, maka babi di peternakan itu hukumnya halal. Seperti itu, ya. Maka itu merupakan contoh lafadz umum yang dipahami juga secara umum, seperti itu. Kemudian kemarin juga ada lafadz khusus yang dipahami secara umum, ada juga lafadz umum yang dipahami secara khusus, dan juga kemarin sudah kita sebutkan yang lainnya. Contoh lafadz khusus yang dipahami secara umum itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, fala taqul lahuma uff, dan janganlah mengatakan perkataan uff, ya, atau kepada mereka berdua. Kata para jamaah sekalian, atau ogah, ya, istilah bahasa Indonesia, ya. Ogah itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, Pak? Ini, Pak. Bahasa Jawa. Bahasa Indonesia apa, Pak Haji? Tidak mau, ya. Kata-kata uff atau kata-kata nggak mau, ya, itu merupakan kata khusus yang tidak bisa dipahami kecuali tidak mau itu. Tidak mungkin tidak mau dipahami mau. Lalu sebutan, ya. Kalau yang dilarang dalam teks Al-Quran itu hanya mengatakan kata-kata uff atau kata-kata kepada kedua orang tua. Ngapunten, Pak. Menawi jenengan mados teng Al-Quran misui wong tua niku mboten wonten, Pak, niku, Pak. Wonten apa mboten? Napa? Mboten wonten, ya. Lalu apakah ketika hal tersebut tidak ada dalam Al-Quran, jenengan lantas boleh misui wong tua? Asal mboten? Asal mboten, Pak? Lah mboten wonten dalam Al-Quran, kok mboten asal? Kan mboten dilarang dalam Al-Quran. Pripun niki? Kan mboten dipun larang dalam Al-Quran. Lah kok mboten asal? Pripun niki? Ini saja seperti itulah secara menolak secara halus saja tidak diperkenankan, apalagi kata yang kasar lagi. Menolak secara halus tidak diperkenankan dalam hal apapun. Ya. Ini para jamaah sekalian merupakan contoh lafadz khusus yang maknanya itu wajib dibawa kepada yang umum, ya. Fala taqul lahuma uff, dan janganlah mengatakan perkataan uff atau kepada kedua orang tua. Seandainya mengatakan kata uff saja tidak diperbolehkan, apalagi mengatakan perkataan yang lebih kasar daripada uff ini. Sakit pun paham ini, ya, alhamdulillah. Itu merupakan sebab perbedaan ulama yang pertama, yaitu perbedaan sudut pandang mereka dalam permasalahan lafadz. Apakah lafadz itu akan dibawa kepada khusus ke khusus, atau khusus ke umum, atau umum ke khusus, atau umum ke umum, seperti itu. Kemudian yang kedua, ishtirakul ladzi fil alfadz, yaitu kata yang sama dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab tapi maknanya itu banyak, Pak. Seperti contoh di sini disebutkan ketika seseorang itu menceraikan istrinya, maka di situ ada waktu iddah. Lalu sahabat, waktu iddah ini dalam Al-Quran hanya disebutkan dengan kata thalathata quru', 3 quru'. Quru' itu para jemaah sekalian, orang Arab sendiri juga berbeda pandangan dalam menafsirkannya. Orang Arab sendiri mereka juga berbeda pandangan dalam menafsirkannya. Sebagian mereka memandang bahwasanya makna quru' itu adalah tuhur atau masa
suci. Sebagian mereka memandang bahwasanya makna kuruk itu merupakan makna saat perempuan sedang haid. Maka ketika seorang suami menceraikan istrinya, kemudian ada batas salah satu kuruk, maka salah satu kuruk ini tidak boleh dipahami dengan makna 3 bulan. Tidak boleh dipahami dengan makna 3 bulan. Seandainya ini dimaknai di bawah maknanya kepada 3 bulan, maka Al-Quran tidak mungkin menyebutkan dengan kuruk, namun pasti menyebutkan dengan asyuhur, seperti itu ya, syuhur atau bulan. Syahrun itu bulan, kalau jamaknya apa? Syuhur. Itu sebab perbedaan pendapat yang kedua ya, ishtiraku fil alfad ya, yaitu lafad-lafad yang mengandung makna yang sama ya, lafadznya sama namun maknanya ada 2. Kemudian yang berikutnya, wa imma fil lafdil murakkab, seperti ketika sekarang lafadznya itu murakkab. Murakkab itu kan apa? Double. Murakkab ini artinya double. Sebagai contoh ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina tabu ya, illal ladzina tabu, kecuali mereka yang telah bertaubat. Siapa Pak kira-kira kalau misalkan kita mendapatkan atau mendengarkan kata kecuali mereka yang bertaubat? Niki kita sing dimaksud lafadz sadurungipun wong sing kedah tobat niku wong sing kleru napa wong sing bener Pak niku Pak? Harusnya seperti itu ya. Harusnya orang yang salah, orang yang berdosa, mereka yang dituntut untuk bertaubat ya. Namun ternyata makna dari lafadz ini para jamaah sekalian, fa innahu yahtamilu an ya'uda 'alal fasiq faqat. Ternyata para jamaah sekalian, yang dimaksud dalam ayat ini itu adalah ketika ada orang yang lari dari peperangan ya. Mereka sebagian orang dahulu ketika Rasulullah SAW sudah mengumumkan perang, mayoritas sahabat berangkat, namun ada beberapa orang yang beralasan untuk tidak ikut perang seperti itu. Dan pada masa Rasulullah SAW, ketika Rasulullah sudah memerintahkan para sahabat untuk ikut perang dan sebagian kecil dari mereka itu membelot, maka itu termasuk dosa besar seperti itu. Maka yang dituntut untuk bertaubat dalam konteks ayat ini yaitu mereka yang membelot dalam peperangan itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu ikhtilafu fil i'rab, yaitu perbedaan sudut pandang dalam mengi'rab Pak. Napa i'rab niku? Ibu-ibu nama Bu era Bu, sampun nate midhangetaken nama dereng? Erop niku napa ta? Napa sing disebut sadi teng peken niku kok erop niku? No ibu-ibu erop niku, sampun nate midhangetaken? Sinten sing sampun nate belajar bahasa Arab teng mriki? Ibu-ibu pun nate belajar bahasa Arab Bu? Ibu-ibu sampun nate belajar bahasa Arab? Sampun? Dereng. Dalam bahasa Arab itu ada beberapa cabang ilmu, ada ilmu nahwu, ada ilmu sharaf, ada ilmu balaghah dan seterusnya. Dan dalam ilmu nahwu itu para jemaah sekalian, fungsinya untuk mengetahui harokat terakhir dalam huruf. Kalau misalkan berubah harokat akhirnya, maka itu sudah pasti maknanya berubah. Tidak berubah harokat akhirnya saja, ketika i'rabnya itu berbeda, maka maknanya itu juga bisa berbeda. Nah ini nanti akan lebih jelas kalau misalkan kita sudah masuk ke pembahasan. Ini kita masih muqaddimah ya, masih pembukaan. Jadi ketika i'rabnya itu berbeda, maka makna dari lafadz itu juga berbeda. Pun ngoten mawon sakniki nggih. Nanti kalau sudah masuk ke pembahasan contoh-contoh, nanti akan lebih jelas. Kemudian yang kelima
yaitu itlaqul lafadz, lafadz yang dimaknai secara mutlak atau tidak ya. Makna yang lafadz yang dimaknai secara mutlak atau tidak. Ditulis ngoten mawon, nanti akan lebih jelas ketika sudah masuk ke pembahasan. Kemudian yang kelima atau yang keenam, at-ta'arud baina syai'ain, yaitu ketika ada dua hal yang saling bertentangan di dalam Al-Quran itu sendiri, nah atau di dalam hadis. Maka ini diantara sebab-sebab kenapa para ulama itu mereka berbeda pendapat. Tapi para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuki kitab yang pertama. Kitab itu bukan buku ya. Kalau misalkan kita membahas sebuah kitab seperti ini, ketika para ulama itu menyebutkan kitabut thaharah, artinya kitab itu adalah bab. Kitabnya kan apa Bapak Ibu? Bab ya. Kalau misalkan diartikan memang kitab itu artinya apa buku. Tapi kalau misalkan Pak ulama itu menyebutkan kitabut thaharah, maka maknanya yaitu bab ya. Kitabut thaharah minal hadath, bab yang membahas tentang permasalahan bersuci dari hadath. Fanaqul innahu ittafaqal muslimun ala taharah asy-syar'iyyah taharatan. Kaum muslimin mereka bersepakat bahwasanya yang dinamakan bersuci secara syar'i atau secara agama itu terbagi menjadi dua, Bapak Ibu. Bersuci dalam agama Islam yang dipahami oleh kaum muslimin itu ada dua. Yang pertama yaitu taharatu minal hadath, yaitu bersuci dari hadath. Bersuci saking apa Pak? Saking hadath. Masya Allah, selamat datang Pak Adi ya, Masya Allah. Ini tetangga saya, termasuk ya salah satu jamaah kami juga di Masjid Al-Furqan Jatiprawo. Kemudian yang kedua yaitu wa taharatul khabath. Apa itu taharatul khabath? Yaitu bersuci dari khobath. Yang pertama tadi dari hadath, yang kedua dari khobath. Menawi jenengan midhangetaken atau mendengarkan makna hadath dan makna khobath, kinten-kinten sing pun jenengan pahami napa Pak? Apa perbedaan antara hadath dan khobath? Khobath itu makna lainnya yaitu najis Pak. Apa perbedaan antara hadas dan najis pun? Ini lebih umum lafadznya dan lebih sering kita dengarkan. Napa perbedaan ini pun antara hadas dan najis? Kalau hadas membersihkannya perlu mandi besar. Kalau najis cukup dicuci. Kalau misalkan orang setelah mohon maaf buang air kecil, apakah itu hadas atau khobas? Hadas atau khobas? Hadas. Tapi itu hadas apa? Kecil. Apakah orang yang hadas kecil itu wajib mandi? Tadi kan disebutkan cara membersihkan hadas dengan mandi kan gitu. Sekarang orang yang berhadas dengan hadas yang kecil, apakah dia wajib mandi? Tidak ya. Maka dia wajib untuk membersihkan dan wajib untuk wudhu. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan yang menonjol antara hadas dan khobas yaitu ketika hadas itu sudah pasti membatalkan wudhu. Sudah pasti membatalkan wudhu. Tapi kalau misalkan khobas atau najis itu tidak membatalkan wudhu. Sebagai contoh, jenengan baru turun dari motor, pun lepas sendal, tiba-tiba di emperan masjid wonten telek
kucing, ya. Terus jenengan melonyok atau menginjak telek kucing itu. Yang jadi pertanyaan, apakah Anda wajib untuk berwudu atau tidak? Kenapa? Tidak. Ketika Anda menginjak telek kucing itu kemudian langsung sholat, sholatnya sah atau tidak? Tidak. Maka caranya bagaimana supaya sholatnya sah? Dibersihkan terlebih dahulu. Maka ini merupakan contoh cara membersihkan diri dari najis seperti itu, yaitu dengan cukup membersihkan najis itu, ya. Adapun dari hadas, untuk membersihkan diri dari hadas, maka ini caranya ada dua. Yang satu dengan wudhu, yang satu dengan mandi. Wudhu ketika hadasnya itu merupakan hadas kecil, mandi ketika hadasnya itu adalah hadas besar. Sekarang pertanyaan, ketika Anda berhadas dengan hadas yang besar, kemudian Anda sudah mandi, apakah Anda wajib untuk berwudu atau tidak? Wajib berwudu atau tidak, Pak? Sekarang kita melihat atau kembali lagi, cara untuk mensucikan hadas kecil dengan apa? Wudu. Cara mensucikan hadas besar dengan apa? Mandi. Sekarang kondisi jenengan hadas besar, Pak. Jenengan kondisi hadas besar. Kemudian jenengan mandi. Apakah jenengan masih wajib untuk berwudu ketika mau sholat atau tidak? Kalau misalkan jenengan mengatakan tetap wajib untuk berwudu, Ustaz, maka cara untuk membersihkan hadas besar itu nggak cukup dengan mandi, tapi harus dengan mandi dan wudu. Berarti jenengan wawah salah ketika menyebutkan membersihkan hadas besar dengan mandi, gitu ya. Jadi kalau misalkan orang berhadas besar, maka itu cukup dibersihkan atau cukup taharah dengan mandi tanpa berwudu. Kecuali nanti ada sebab-sebab yang menyebabkan Anda batal lagi dari hadas besar, kemudian ada hadas kecil, kemudian Anda harus berwudu. Nanti juga akan ada pembahasannya di dalam. Termasuk, mohon maaf ya, kalau misalkan jenengan mandi sudah mengguyur ya dari atas sampai bawah, kemudian tangan Anda entah sengaja atau tidak menyentuh bagian terlarang Anda ya. Itu membatalkan wudu atau tidak? Membatalkan wudu atau membatalkan, Bapak Ibu? Nah, ini juga termasuk yang nanti akan kita bahas di bab ini. Kita masih pemanasan ini ya. Kita belum masuk ke intinya ya. Itulah ya contoh-contoh yang insya Allah nanti akan kita bahas di fikih lintas madhab ini ya, atau fikih perbandingan madhab. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, babul awal, bab yang pertama tentang permasalahan wudu. Fa amma dalilu ala wujubiha fal kitab wa sunnah. Wudu itu para jamaah sekalian merupakan hal yang dalilnya itu memang sudah benar-benar ada, baik kita mau mencari dalam Al-Quran maupun kita mau mencari dalam As-Sunnah atau hadis ya. Jadi wudhu itu memang benar-benar ada syariatnya dalam agama Islam gitu ya. Dan juga ijma' semua kaum muslimin mereka bersepakat bahwasanya wudhu itu memang benar-benar termasuk syariat dari agama Islam. Dalil pun nampak dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, jika kalian hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku dan seterusnya. Ini merupakan dalil dari Al-Quran
Dan dari hadis banyak sekali, ya. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat orang, salah seorang di antara kalian yang tidak dalam keadaan suci, ya. Wudu ini para jamaah sekalian, wa amma man tajibu alaihi fahuwal baligul aqil. Wudu ini diwajibkan bagi orang yang hendak melaksanakan sholat ataupun ibadah-ibadah lain yang membutuhkan wudu. Contohnya pun apa Pak? Ibadah lain yang membutuhkan wudu. Napa? Napa? Ada yang bilang baca Quran, ada yang bilang apa ya tadi ibu-ibu tadi? Apa? Saya nggak dengar soalnya sak seretan gitu lewat. Napa? Salat, maca Quran, napa malih? Jenengan dereng nate kaji Pak, Bapak Ibu? Dereng? Masya Allah, ya. Ya kita doakan semoga nanti yang belum berangkat haji, semoga jalannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pernah umrah, Bu? Belum juga, ya. Ya kasihan sekali. Ya kita doakan semoga dimudahkan juga rezekinya supaya bisa berangkat umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kalau misalkan belum pernah umrah dan belum pernah haji, maklum ya, tidak tahu. Tawaf Bapak Ibu sekalian, tawaf, nama niku tawaf? Keliling Ka'bah. Satu-satunya amalan dalam haji ataupun umrah yang wajib, ya termasuk rukun atau wajib haji dan umrah, itu yang wajib untuk dikerjakan dalam keadaan bersuci, yaitu ibadah tawaf. Maka ketika jenengan tidak dalam keadaan suci, maka jenengan tidak boleh tawaf, gitu ya. Makanya ketika jenengan datang ke sana, ya, kalau bapak-bapak sih no problem gitu ya, karena tidak mungkin haid, ya. Kadang-kadang yang menjadi masalah adalah ketika ibu-ibu sampai di sana kemudian haid, ya. Makanya muncul sebagian pertanyaan, apa Ustadz hukumnya mengonsumsi pil atau obat penunda haid sementara supaya ketika berada di Madinah atau berada di Mekah itu kita tidak haid, ya. Makanya muncul pertanyaan seperti itu, ya. Tapi kalau misalkan benar-benar sudah sampai di sana kemudian haid, maka tawafnya ditunda. Tawafnya anak Bapak Ibu ditunda. Maka mengerjakan amal ibadah lain selain tawaf, nanti kalau misalkan sudah suci baru melaksanakan tawaf, seperti itu. Fa amma man tajibu alaihi fahuwal baligul aqil. Orang yang diwajibkan untuk bersuci sebelum melaksanakan ibadah yang mewajibkan mereka untuk berwudu atau memiliki wudu, yaitu orang yang pertama balik, orang yang balik. Jadi kalau misalkan anak kecil yang belum balik, ya, maka atau pertanyaannya dulu, kenapa mereka tidak diwajibkan wudu? Pertanyaan dulu, anak yang belum balik, kenapa mereka tidak diwajibkan untuk berwudu? Napa Bapak Ibu? Nah, ini jenengan gadah putra-putra alit niki. Nah, ini ilmu juga, ya. Kenapa di sini disebutkan, ya, yang wajib untuk berwudu atau memiliki wudu atau dalam keadaan suci ketika sholat, ketika mengaji atau ketika tawaf, itu hanya anak-anak yang belum balik, atau orang-orang yang sudah balik yang wajib. Sedangkan mereka yang belum balik kok tidak wajib? Kenapa? Kenapa? Pribon?
Kenapa? Sholatnya belum wajib, betul ya. Karena anak-anak yang belum balik itu belum tergolong orang-orang yang mukallaf. Suara apa nih? Adzan. Ini kita belum masuk ke apa-apa, sudah adzan. Tapi kita lanjutkan ya, sampai yang lain adzan kita baru adzan nanti ya. Ya, jawabannya adalah karena anak kecil itu belum termasuk orang-orang yang mukallaf. Artinya kalau misalkan sholat saja mereka masih belum wajib, apalagi wudhunya, seperti itu. Namun bagi orang tua yang ingin mengajarkan anaknya sholat, maka mereka juga harus diajari wudhu gitu. Kemudian al-aqil atau orang-orang yang berakal. Kenapa yang wajib itu cuma orang-orang yang berakal, Pak? Bapak Ibu? Kenapa yang wajib itu cuma orang-orang yang berakal? Pripun? Jenengan jawab pripun iki? Ya, karena orang-orang yang tidak berakal itu mereka tidak mukallaf, ya, mereka tidak mukallaf atau mereka tidak mendapatkan beban untuk melaksanakan syariat. Lain jenengan buatan purun kebebanan syariat, ya. Ragelem salat, ragelem puasa, sing ibu-ibu buatan purun damel jilbab, ya. Syaratnya gampang, Pak. Ya. Syaratnya gampang. Sing pertama jenengan kedah dados anak cilik terus, ya. Umur jenengan mboten angsal mundak, ya. Lek jenengan saged jamin sing pertama niki jenengan angsal jaminan wis ora usah salat. Nah, beda napa mboten niki? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Anda tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau pakai jilbab dan seterusnya, maka jenengan empun dados tiyang sing waras. Lan jenengan saged menjadi salah satu di antara kedua orang ini, pun jenengan boten sholat, boten dosa. Benar apa benar? Benar apa benar? Jangan pengen membuatan. Ya alhamdulillah kita masih diberikan akal sehat, ya, alhamdulillah. Tapi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekarang kita akan masuk contoh, ya, perbedaan ulama yang pertama. Ya. Dari tadi baru yang pertama Ustadz, ya, karena mukadimahnya panjang, ya. Masalah awal fi syurut. Ikhtalafa al-ulama al-amsar hal niyyah syartun min sihhatil wudu' am la. Ba'da ittifaqihim ala ishtirati niyyah ala al-ibadat liqauli ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin. Permasalahan yang pertama, ikhtalafal ulama al-amsar, para ulama kontemporer mereka itu berbeda pendapat tentang permasalahan niat dalam wudu, Pak. Tentang permasalahan apa? Niat dalam wudu, ya. Setelah mereka bersepakat bahwasannya niat dalam semua ibadah yang mahdoh atau ibadah-ibadah yang besar itu hukumnya wajib. Seperti halnya orang yang hendak melaksanakan sholat, maka dia wajib untuk berniat untuk melaksanakan sholat, ya. Saya tidak mengatakan lafadz dalam niat, ya, beda, ya. Niat dengan lafadz dalam niat itu berbeda. Kalau misalkan lafadz dalam niat itu, ya, usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman atau imaman lillahi ta'ala, itu contoh lafadz dalam niat. Yang kita bahas sekarang adalah niat itu. Napa niat nih, Pak? Lah jenengan pengen jelasnya niat pripun jenengan jelasaken? Keinginan hati yang dilakukan. Keinginan hati. Ibu-ibu, nama Bu kita nonton, Bu. Definisi ini pun niat niku napa?
Nama Bu niatnya Bu? Jangan lah ajeng sholat niat nambahan. Niat Ustaz. Pokoknya ikut Ustaz niat itu. Pokoknya ikut. Menawi tiang-tiang Jawa ya, mungkin mereka memaknai niat itu adalah kerentek neng jeronipun hati. Nah, atau sesuatu yang terbesit dalam hati, perasaan ya, cinta ya. Jadi cinta itu niat gitu ya. Jadi kalau misalkan ya seorang suami ingin mengatakan cinta kepada istrinya gini, saya niat kepada gitu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi niat itu merupakan keinginan yang sungguh-sungguh yang ada di dalam hati. Para ulama mereka bersepakat bahwasanya ibadah-ibadah yang besar seperti sholat, puasa, haji, zakat dan seterusnya itu wajib dilandasi niat di dalam hati. Sebagai contoh, ketika datang akhir bulan Ramadan, jenengan kedah bayar napa Pak? Zakat. Lateng saya Musa pinten ukuranipun zakat? 2 kilo? 2 kilo pinten? 2,3. Oh 3 kilo. Nah, baik. Ada orang yang datang ke masjid membawa beras 3 kilo, kemudian mendatangi Pak Karim misalkan, Pak Karim, saya niat 3 kilo ini sedekah Pak, tapi orang itu belum membayar zakat. Yang jadi pertanyaan, orang itu masih wajib untuk membayar zakat atau tidak? Masih wajib. Kenapa kok masih wajib? Hah? Padahal dia tadi sudah membawa beras. Sudah membayar atau belum? Sudah. Pripun nggih? Orang tadi masih wajib untuk bayar zakat nang mboten? Masih, ya. Jawabannya masih. Karena niat dia memberikan yang pertama tadi itu niatnya yaitu sedekah. Walaupun jenis barang yang dibawa dan hari penyerahan itu merupakan hari penyerahan barang pada saat zakat fitrah, seperti itu ya. Jadi orang tersebut masih wajib untuk bayar zakat karena niat dia membayar itu adalah niat untuk membayar sedekah, seperti itu. Sekarang permasalahan dalam wudhu. Permasalahan dalam wudhu. Ketika jenengan hendak berwudhu, ini wajib untuk membaca niat nopo mboten. Jenengan wajib. Pertanyaan saya salah ya, mohon maaf ya. Pertanyaan saya salah ya. Ketika jenengan akan melaksanakan wudhu, jenengan wajib niat untuk wudhu atau tidak? Wajib. Ternyata para jemaah sekalian, wudhu ini oleh para ulama mereka berbeda pendapat apakah wudhu itu termasuk ibadah atau wudhu itu termasuk taharah. Taharah itu apa tadi? Bersuci ya. Ketika para ulama mereka berpendapat apakah wudhu itu ibadah atau wudhu itu taharah, maka di sini mereka berbeda pendapat juga tentang wajibnya niat dalam wudhu itu iya atau tidak. Karena sebagian ulama mereka memandang bahwasanya wudhu itu adalah tatahur atau bersuci. Sebagian ulama memandang bahwasanya wudhu itu adalah bersuci, dan bersuci itu bukan ibadah. Maksudnya bukan ibadah mahdhah. Dan ketika wudhu itu bukan ibadah mahdhah, maka wudhu itu tidak memerlukan niat. Dalilnya apa? Tadi sudah kita sebutkan dalam Al-Quran.
ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah muka kalian, kedua tangan kalian, kemudian usaplah kepala kalian. Membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, itu apakah termasuk ibadah atau tidak? Nah, di sini yang para ulama itu mereka berbeda pendapat, ya. Sebagian ulama yang memahami bahwasannya wudhu itu merupakan taharah saja, ya, atau muqaddimah sebelum sholat, maka wudhu pada saat itu tidak memerlukan niat. Wudhu pada saat itu tidak memerlukan niat, ya. Adapun mereka yang memahami bahwasanya wudhu itu merupakan ibadah, maka ketika Anda hendak melaksanakan wudhu, maka Anda wajib untuk meniatkan dalam hati Anda bahwasannya yang Anda lakukan itu merupakan wudhu. Misalkan jenengan jalan-jalan, kemudian jenengan kehujanan, atau sebelum itu pertanyaan lagi, hadas kecil, apakah itu bisa selesai dengan mandi atau tidak? Misalkan jenengan, mohon maaf, kentut, itu cukup dibersihkan atau taharahnya cukup dengan wudhu? Sekarang misalnya jenengan kentut, kemudian jenengan melampahkan emperan, qadarullah hujan deras, ya, semua tubuh sudah terbasahi, artinya itu sudah sama dengan mandi. Sekarang pertanyaannya, apakah mandi yang pada dasarnya itu bisa menghilangkan hadas besar, apakah dia bisa menghilangkan hadas kecil atau tidak? Pripun iki, Bapak Ibu? Jenengan kentut, kemudian tiba-tiba kehujanan, atau jenengan masuk ke kamar mandi dengan niat mandi, apakah itu sudah cukup atau masih wajib untuk berwudu? Sekarang pertanyaan di awal tadi, hadas kecil itu bisa hilang dengan apa? Wudu. Hadas besar bisa hilang dengan apa? Mandi tak? Sing ngajari sinten niki, hadas besar harus dihilangkan dengan mandi dan wudu. Nah, hadas kecil pun Bapak Ibu sekalian itu bisa hilang dengan mandi. Jadi ketika jenengan sudah mandi, ya, ketika belum menyentuh daerah-daerah yang bisa membatalkan wudu, maka mandinya jenengan itu sudah termasuk menghilangkan hadas besar dan juga hadas kecil. Sekarang jenengan sudah kentut, kemudian jenengan berjalan di depan masjid, tiba-tiba hujan deras, jenengan tidak meniatkan mandi, tapi Anda sudah basah kuyup. Bagian-bagian yang harus terbasuh dalam mandi itu sudah terwakili semuanya, yang artinya dalam kondisi itu jenengan sudah mandi. Apakah Anda masih perlu untuk niat mandi ketika berada di luar tadi, atau cukup terbasuh saja kemudian Anda sudah berada dalam kondisi suci? Nah, ini dia yang para ulama itu mereka berbeda pendapat. Ulama yang memilih bahwasanya niat dalam wudhu itu wajib untuk ada dalam hati, maka mereka memandang bahwasanya baik mandi maupun wudhu itu wajib harus ada niatnya. Bagi mereka yang memandang bahwasanya mandi dan wudhu itu merupakan bersuci dan merupakan muqaddimah untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, maka ketika mereka sudah membasuh bagian-bagian yang wajib untuk dibasuh dalam berwudhu, maka itu sudah mencukupi bersuci mereka. Matan ya? Saged dipun pahami niki? Saged, alhamdulillah, ya. Jadi itu saja dulu ya pembahasan
kita yang pertama dalam permasalahan niat dalam wudhu. Insya Allah nanti di pertemuan ke depan kita juga akan membahas tentang apa hukum melafadzkan niat dalam wudhu dan juga sholat dan juga ibadah-ibadah yang lain. Dan juga di sini ada juga permasalahan, misalnya jenengan tidak melaksanakan wudhu, kemudian tangan Anda jenengan masukkan ke ember, ya, apakah air yang kemasukan tangan Anda atau terkena percikan bekas air wudhu itu masih bisa dipakai atau tidak? Karena air, para jamaah sekalian, itu ada air yang suci atau air yang taharah, kemudian ada air yang mustakmal, air yang telah dipakai. Apa hukum berwudu menggunakan air bekas orang wudu? Angsal manggoten. Nah, ini insya Allah termasuk akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dan alhamdulillah saya mengucapkan syukran jazakumullah khairan kepada para jamaah yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini untuk ikut meramaikan ya kajian kita membahas kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua dan bisa menambah ilmu dan juga wawasan kita semua. Dan saya lihat jamaah pada hari ini lebih banyak ya daripada jamaah di pekan kemarin. Ya, kita ingin ya jamaah pekan depan mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi ya daripada kesempatan pada malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup, kira-kira ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Kalau misalkan ada, kita kasih satu atau dua pertanyaan. Nggih, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat nggih. Ya, baik. Ya. Ya. Baik. Ya, sudah. Ya. Ya, betul sekali. Gimana Ustaz kalau misalkan kita sementara di perjalanan kemudian kehujanan? Ya. Dan pada saat hujan tadi kita tidak meniatkan untuk wudhu, sementara kita kaitkan dengan permasalahan wudhu, itu kan dalam rukunnya Ustaz, itu kan wajib ada niat seperti itu ya. Maka para jamaah sekalian yang sudah kita jelaskan tadi, di situ ada dua qaul atau dua pendapat di antara para ulama. Jumhur ulama atau mayoritas ulama ya, mereka mengatakan bahwasanya niat dalam taharah itu hukumnya wajib. Niat dalam taharah atau bersuci itu hukumnya wajib. Maka bagi jumhur ulama atau mayoritas ulama dan orang-orang yang mengikuti mereka, maka niat dalam wudhu itu termasuk dari rukun ketika mengikuti jumhur ulama. Maka ketika ada kehujanan di tengah jalan, kemudian sudah basah kuyup semuanya, ketika saat itu tidak diniatkan mandi, ya, tidak diniatkan mandi untuk membersihkan hadas yang ada dalam tubuh, maka dalam kondisi itu jenengan masih wajib untuk berwudu. Itu menurut jumhur ulama. Kemudian tadi kaul yang kedua yang mengatakan bahwasanya niat itu tidak termasuk bagian dari wudu, yaitu qaul ahlu dhahiri, sebagian ulama, sebagian kecil ulama ya, mereka memandang bahwasanya wudhu itu merupakan bersuci biasa dan bukan ibadah. Bersuci biasa bukan ibadahnya, artinya membersihkan diri, membersihkan diri. Ketika mengikuti qaul yang kedua sebagian dari ulama ini ahlu dhahiri, maka pada saat itu orang yang kehujanan pun ketika sudah yakin basah semua badannya,
maka dia sudah bisa sholat tanpa harus wudhu terlebih dahulu. Maka yang rajih atau yang kuat di permasalahan ini yaitu orang atau qaul perkataan yang memandang bahwasannya niat itu termasuk bagian dari wudhu. Ya, niat ya, niat itu apa? Keinginan dalam hati, bukan lafaz. Ya, kalau misalkan lafaz ini akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Baik. Demikian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita masih istiqomah dan terus hadir di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.